Jadi gue udah bikin list, nanti selama di sana mau ngapain aja. Selamat datang di Kereta Api Sangkara. Resort Sangkara. Kita bakal ngelewatin 5 terowongan. Orang di gerbong sana. Di awal film diperlihatkan beberapa pekerja yang tengah melakukan penebangan pohon secara besar-besaran. Penebangan itu dilakukan guna pembuatan rel kereta api untuk kawasan wisata. Di sini, para pekerja tengah melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Setelah hari telah larut, mereka pun bergegas untuk pulang dan beristirahat. Namun ada 2 pekerja yang masih tetap tinggal dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Dikarenakan mereka ingin mendapat uang yang lebih banyak demi keluarga mereka. Salah satu dari mereka pun masuk ke terowongan yang tengah dibuat. Saat menyadari jika temannya tak kunjung keluar, salah satu pria itu memutuskan untuk masuk dan mengecek keadaan temannya. Betapa terkejutnya, ia melihat jika temannya telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, acara peresmian wisata Sangkara pun dibuka. Acara itu dihadiri oleh bupati yang bernama Bara dan seorang investor yang bernama Santoso. Di sisi lain, diperlihatkan 2 orang wanita yang bernama Purnama dan Kembang yang hendak melakukan perjalanan wisata tersebut. Perjalanan kali ini dilakukan karena sang kakak hendak merayakan kesembuhannya dari kanker. Perjalanan kali ini akan melewati 5 gerbong dan juga 5 terowongan. Selain itu, diperlihatkan pula seorang wanita yang terlihat lusuh yang bernama Ramla. Ternyata, Ramla merupakan istri dari salah satu pekerja yang telah meninggal yang diperlihatkan di awal film. Ramla melakukan perjalanan ini karena ia ingin mencari tahu keberadaan suaminya. Tak hanya Ramla, banyak para ibu-ibu yang menuntut pihak rel untuk mengusut atas kehilangannya para suami mereka. Setelah itu, diperlihatkan seorang petugas kereta yang bernama Tekun. Di sini, Purnama meminta bantuan Tekun untuk memfotokan mereka berdua. Singkatnya, mereka pun hendak melakukan perjalanan resort tersebut. Purnama dan Kembang duduk di gerbong paling belakang, yaitu gerbong 5. Di gerbong pertama diisi oleh Bupati Bara, Santoso, dan para investor lain. Gerbong 2 diisi oleh orang-orang dengan kelas VIP. Gerbong 3, 4 dan 5 diisi oleh para penumpang lain. Dan tak lama kemudian, kereta api rute Sangkara pun berjalan. Di sini, Ramla tiba-tiba melihat sosok suaminya berada di dalam kereta tersebut. Ramla kemudian mengejar suaminya. Namun, suaminya tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sisi lain, Kembang yang tengah melihat pemandangan pun menemukan sosok burung gagak yang terbang dan menabrakkan diri ke kereta tersebut. Saat itu, Purnama izin untuk pergi ke toilet. Ternyata, Purnama mengalami muntah di dalam toilet. Di sini, Purnama menyembunyikan rasa sakit yang ia alami. Saat kereta memasuki terowongan pertama, Kembang menyadari jika kakaknya tak kunjung kembali dari toilet. Kembang pun akhirnya memutuskan untuk menyusul kakaknya. Kereta api yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba berubah mencekam saat setelah kemunculan hantu anak kecil di kereta tersebut. Saat Purnama dan Kembang bertemu, mereka baru menyadari jika gerbong 5-nya menghilang. Purnama kemudian melaporkan hal itu kepada Tekun. Para penumpang yang menyadari hal itu pun menjadi panik. Namun, Tekun berusaha menenangkan para penumpang dan mengatakan jika gerbong 5 sengaja ditinggalkan karena rusak. Kemudian, Purnama mengatakan jika ia hendak pergi ke toilet kembali. Saat itu, Kembang mendapat panggilan dari dokter yang menangani penyakit kanker Purnama. Dokter itu meminta Kembang untuk memberitahu Purnama supaya lebih banyak beristirahat. Dikarenakan, operasi yang baru saja ia jalani gagal. Bahkan, umurnya sudah tidak lama lagi. Kembang yang mendengar hal itu menjadi kecewa dan sedih karena kakaknya tidak jujur kepadanya.
Purnama mengatakan, ia sengaja menutupinya, dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan pergi ke tempat-tempat bagus bersama dengan adiknya. Tak lama setelah itu, kereta pun memasuki terowongan yang kedua. Di sini terlihat para penumpang yang tengah menyanyi tiba-tiba kerasukan. Saat itu juga, muncul sosok yang sangat menyeramkan dan merangkak di atas langit-langit kereta. Kembang yang melihat hal itu seketika menjerit histeris. Dan, gerbong keempat tersebut menghilang. Di sini, Bara dan Santoso pun akhirnya mengetahui hal itu. Saat itu juga, Ramla mengatakan, jika gerbong-gerbong itu akan menghilang di setiap terowongan. Di sini, mereka bertiga pun akhirnya diberi ganti pelayanan di gerbong VIP. Singkat cerita, kereta pun memasuki terowongan ketiga, salah satu petugas merasa takut terjadi sesuatu. Dan benar saja, seketika itu, gerbong itu menghilang dan berubah suasana menjadi sangat berantakan. Di sini, Santoso melihat sosok yang sangat menyeramkan dan meminta semua orang untuk diam. Keadaan pun semakin kacau saat mayat-mayat hidup hadir di tengah-tengah mereka semua. Salah satu penumpang yang bernama Maya justru berbicara dan membuat fokus para mayat beralih kepada Maya. Di sini, Maya justru mengeluarkan pisau dan mengancam mayat-mayat itu. Namun, tiba-tiba, Maya justru menggunakan pisau itu untuk menggoreskan ke lehernya sendiri. Dan seketika itu, keadaan di gerbong tersebut menjadi sangat kacau. Selain itu, Santoso yang berada di gerbong itu pun tewas seketika. Purnama dan yang lainnya hanya bisa melihat hal mengenaskan itu dari dalam gerbong tersebut. Setelah itu, keadaan di gerbong tersebut menjadi semakin kacau saat salah satu penumpang mengira, jika hilangnya setiap gerbong merupakan kesengajaan dan telah direncanakan oleh Tekun, Purnama, Kembang dan juga Ramla. Hingga akhirnya, terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun naas, pria pemberontak itu akhirnya meninggal, saat Purnama tak sengaja menikam pisau ke tubuh pria tersebut. Setelah itu, mereka berempat pun masuk ke gerbong 1. Bersamaan dengan kereta memasuki terowongan keempat. Saat itu juga, penunggu di kawasan itu muncul kembali. Di sini, semua penumpang dihabisi oleh hantu itu. Dan saat ini, tinggal tersisa satu gerbong saja. Bara kemudian masuk ke dalam ruangan masinis dan mengunci dari dalam. Ia mengatakan kepada masinis untuk menambah kecepatan lajunya. Bara merasa ketakutan dan ia tidak memikirkan para penumpang lain di gerbong 1. Saat para penumpang menyadari jika Bara telah berlaku curang pun semakin marah. Ternyata, yang dipikirkan Bara hanyalah dirinya sendiri dan bisnisnya saja. Kemudian, seorang kepala masinis yang bernama Sigit mengatakan, jika yang memiliki kendali saat ini adalah dirinya. Anak buah Sigit pun membukakan pintu kepada Sigit. Di sini, Sigit hendak mengerem kereta tersebut supaya berhenti. Namun, Bara justru menghentikan tindakan Bara hingga terjadi kekacauan. Sedangkan Tekun justru terlempar keluar saat ia mendapat tendangan dari Bara. Pada akhirnya, gerbong itu pun berhenti sebelum masuk ke dalam terowongan selanjutnya. Di sini, Bara pun diikat karena telah membahayakan nyawa para penumpang. Ternyata dahulu, sebelum pembuatan rel tersebut, para investor dan juga yang lainnya melakukan musyawarah dalam pembangunan wisata tersebut. Salah satu dari mereka berencana untuk membuat rel mengelilingi hutan dan tidak merusak ekosistem hutan. Namun, Baralah yang memiliki ide untuk membelah hutan itu untuk meminimalisir jarak. Dukun di hutan itu juga sudah mengingatkan Bara supaya tidak merusak hutan tersebut. Karena nantinya, si penunggu hutan akan terusik dan akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Namun, Bara tidak peduli dan meminta Sigit untuk mengusir dukun itu. Singkatnya, mereka pun melakukan penebangan hutan secara brutal hingga membuat penunggu hutan terusik dan marah besar. Di sini, para penumpang pun turun dari kereta dan meninggalkan Bara di dalam kereta seorang diri. Mereka semua berencana untuk berjalan kaki dan mencari pertolongan. Namun tiba-tiba, salah satu penumpang terseret ke dalam semak-semak dan penunggu hutan itu menampakkan diri. Mereka pun menyadari
jika hantu itu muncul ketika suasana gelap datang. Di sisi lain, Bara pun akhirnya meninggal dunia setelah hantu itu membunuh Bara. Saat itu, muncul akar-akar dan mengambil apa yang seharusnya tidak diambil manusia. Di sini Kembang dan Purnama juga ikut dililit dan menjadi pohon. Namun berbeda dengan Purnama yang ditolak oleh akar itu dan berhasil terlepas. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Namun, hal itu gagal. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Purnama kemudian pergi menemui dukun dan menanyakan mengapa saat itu hanya dirinya lah yang bisa selamat. Dukun itu pun mengatakan, jika manusia hidup dari tanah, berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Namun, Purnama tertolak karena ia termasuk tanah yang kurang subur. Dukunnya malah body shaming sama Purnama dengan mode halus. Dan akhirnya, film pun selesai.